Kan? Ya. Dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. Tanpa SDM yang kuat, negara sebesar apapun tidak akan mampu bersaing di kancah global. SDM bukan cuma soal jumlah penduduk, tapi kualitas, pendidikan. Tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Sang guru yang mengajar mata pelajaran IPS dan PKN untuk kelas 7, 8, dan 9 merasa bahwa gaji tersebut sangat kecil dibandingkan tanggung jawab besar yang diembannya dalam mendidik siswa. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pejabat pendidikan Indonesia, Dr. Laksana Trihandoko, beliau mengatakan dulu Indonesia mengirimkan dosen ke Malaysia. Saat ini kita Indonesia kalah jauh, tertinggal dari Malaysia. Salah satu alasannya yaitu soal SDM dan juga riset ekosistem pendidikan. Malaysia mampu membuat riset ekosistem pendidikan. Kalau orang tak tahu apa itu riset ekosistem pendidikan, riset ekosistem pendidikan yang pada intinya mampu berinteraksi antara siswa, murid, guru, dan juga wali muridnya. Dan Malaysia sudah berhasil menciptakan ataupun menerapkan ekosistem tersebut, sementara kita hanya berkoar-koar, tapi negara yang besar ini belum mampu buat hal macam itu. Kita tengok dulu penjelasan sedetail-detailnya soal pendidikan ini yang diolah oleh pejabat Indonesia tersebut. Kan? Ya. Dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. That's something wrong, Pak. Iya. Ya kan? Berarti kita tidak Kata kemana-mana. Calontong, selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2 S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat, ya kan? Ya. Gitu. Sekarang udah berapa Pak kampus-kampus Ya yang kalau punya sekarang kan lembaga hampir riset semua sendiri? sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2 S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2 S3. Ya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya. Gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3, kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Karena ada yang not as simple as that. Ya. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, Ya. ya kan? Ya. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem Ini apa yang itu belum dilakukan ada. BRIN, Pak? Untuk kan Membangun Mas Handoko ekosistem. udah tahu banget nih. Ya, membangun ekosistem. Ya banyak researcher kita Ya. pulang dari sana, di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Ya kan? Terus nomor dua, gajinya kecil. Iya, Ya. kita ini mengalami brain drain 3 kali loh dalam Brain drain, sejarah ya. ya. Tahun 50-an, karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya, Ya. gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus, padahal kita belum siap. Oke. Ya. Itu nasionalisme yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an, ya, gitu. Karena politik, orang-orang yang dikirim Ke ribuan Rusia ya, waktu Eropa zaman Timur ya. Bung Karno. Nggak boleh pulang. Ya, nggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat juga banyak Iya, iya. waktu itu. Nggak boleh pulang. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Iya, Iya, karena akhirnya jadi exile karena Oke. politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Habibie ngirim 5.000 orang, ya kan? Ya. Hanya 30% yang stay. Itu pun tidak banyak. Karena tidak tertampung Dan tidak banyak yang jadi periset. Bukan, tidak ada ekosistem. di sininya. Iya. Malaysia unggul, Indonesia tertinggal. Fakta ini sering muncul di media sosial, diskusi kampus, hingga obrolan warung kopi.
Tapi, benarkah Malaysia lebih unggul dalam kualitas sumber daya manusianya? Atau, ini cuma persepsi yang dibesar-besarkan? Di video ini, kita akan bongkar fakta-fakta mencengangkan tentang SDM Indonesia dan Malaysia. Dan kamu mungkin akan kaget setelah tahu siapa yang sebenarnya lebih siap menghadapi masa depan. Sumber daya manusia adalah aset terbesar sebuah negara. Tanpa SDM yang kuat, negara sebesar apapun tidak akan mampu bersaing di kancah global. SDM bukan cuma soal jumlah penduduk, tapi kualitas, pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan kemampuan untuk beradaptasi di dunia yang terus berubah. Tahun 2024, Human Development Index atau HDI Malaysia berada di angka 0,810, sementara Indonesia di angka 0,715. Artinya, Malaysia berada di level sangat tinggi. Indonesia masih tertinggal satu tingkat di bawah. Dari sisi pendidikan, Malaysia unggul. Bahasa Inggris lebih umum digunakan. Kurikulumnya lebih selaras dengan dunia kerja. Dari sisi tenaga kerja, Malaysia punya lebih banyak pekerja formal dengan produktivitas lebih tinggi. Indonesia masih didominasi sektor informal. Banyak lulusan kerja di luar bidangnya. Sejak awal 2000-an, Malaysia sudah fokus memperkuat SDM-nya. Mereka investasi besar-besaran di pendidikan, pelatihan, dan bahasa internasional. Anak-anak diajarkan critical thinking dan komunikasi global sejak dini. Hasilnya, banyak lulusan Malaysia langsung siap pakai di dunia kerja. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Indonesia raksasa yang masih tertidur. Indonesia punya populasi lebih dari 280 juta jiwa. Jumlah ini adalah kekuatan, tapi bisa juga jadi beban. Bonus demografi seharusnya jadi keuntungan. Tapi kalau tidak dikelola, yang ada malah jadi pengangguran massal. Masalah pendidikan yang timpang, kurikulum yang belum relevan, pelatihan kerja yang minim, dan akhirnya, potensi besar kita hanya jadi statistik. Dampak global siapa yang dipercaya dunia? Di era globalisasi, SDM adalah kunci kekuatan geopolitik. Investor asing melihat siapa negara yang SDM-nya paling siap. Hasilnya, Malaysia sering jadi pilihan utama. Indonesia masih dianggap sebagai pasar, bukan produsen. Kalau dibiarkan, Indonesia bisa disalib bukan hanya oleh Malaysia, tapi juga oleh Vietnam, Filipina, bahkan Kamboja. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Malaysia tidak boleh puas diri. Mereka perlu dorong kreativitas, bukan hanya keterampilan dasar, dan Indonesia harus berani melakukan revolusi pendidikan, harus bangun pelatihan kerja yang relevan dengan industri masa depan, harus berani ubah sistem demi generasi berikutnya. Malaysia unggul? Iya, tapi Indonesia belum kalah. Kita hanya sedang tertinggal. Pertanyaannya, kapan kita mulai mengejar? Dari sini kita sudah nampak jelas, geng ya. Dari ekosistem pendidikan, kita kalah tertinggal jauh dengan Malaysia. Lepas sekolah, orang-orang Indonesia masih banyak yang pengangguran, ramai mempunyai pendidikan, gelar yang tinggi. Tapi dari ekonominya masih kesulitan, bahkan ramai berjuta-juta orang Indonesia sampai sekolah S2, S3 masih bekerja di Malaysia menjadi kuli sawit, kuli bangunan. Itu yang harus kita bangun, geng. Semuanya kita masih kalah jauh dengan Malaysia, jadi kita harus akui agar macam mana cara membangunnya SDM dan juga pendidikan kita, karena dengan adanya pendidikan itu kita boleh membangun
menaikkan level SDM kita agar negara kita boleh maju, boleh mengundang ataupun ramai orang-orang luar yang percaya, agar kita boleh mendapatkan investor-investor untuk biaya kemajuan negara kita. Mendengar fakta ini, Presiden kita Prabowo Subianto itu semakin geram, semakin serius untuk membangun pendidikan kita di Indonesia. Bahkan beliau mengatakan Indonesia ini sudah menjadi pendidikan yang terbaik di beberapa negara lainnya. Pertanyaannya, apakah itu sudah merata ke seluruh Indonesia atau hanya di 1-2 tempat saja? Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas, pendidikan yang paling pertama. Kalau tidak salah, APBN sekarang ini mungkin yang tertinggi selama sejarah Republik. Tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan, Pak, yaitu soal gaji guru. Gaji guru honorer di Indonesia ini masih ramai yang kelaparan, masih ramai yang menangis, karena dalam 1 bulan hanya boleh menghasilkan ataupun mendapat gaji 200, ada yang paling tinggi mungkin 500 ribu rupiah per bulan. Sementara di negara jiran kita, di sana juga ada, Pak, bukan hanya di Indonesia saja yang ada guru honorer, tapi namanya berbeda. Kalau di Malaysia itu namanya guru sandaran. Guru sandaran itu di Malaysia dalam 1 bulan itu boleh mendapatkan uang ataupun upah sebesar 2.000 ringgit Malaysia. 2.000 ringgit Malaysia itu setara dengan 6,5 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Jadi sesusah-susahnya cikgu honorer di Malaysia itu masih cukup untuk biaya hidupnya, sehingga sana boleh menerapkan secara maksimal kepada murid-murid tersebut. Sementara di negara kita, untuk menghidupi kita sendiri aja masih kurang, masih kelaparan. Bahkan uang 200 ribu saat itu sampai di mana harganya? Sementara seorang cikgu itu tanggung jawabnya yang sungguh-sungguh sangat besar. Saya ada cerita yang real, jom kita tengok video ini. Seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Banyuwangi, Jawa Timur memperlihatkan gaji bulanannya yang sangat minim. Awalnya sang guru mendatangi ruang tata usaha untuk menandatangani daftar penerima gaji dan mengambil amplop yang berisi gajinya. Saat kembali ke ruangannya, sang guru membuka amplop yang ternyata hanya berisi 200 ribu rupiah, terdiri dari 2 lembar uang 100 ribu rupiah. Sang guru yang mengajar mata pelajaran IPS dan PKN untuk kelas 7, 8, dan 9 merasa bahwa gaji tersebut sangat kecil dibandingkan tanggung jawab besar yang diembannya dalam mendidik siswa. Video yang diunggah di akun sang guru Wiga Kurnia ini sontak menjadi perhatian warganet. Bro, this is the reality kita ngadepin right now. Malaysia tuh, for 2025, udah siapin budget buat siswa guru di IPG mereka. Gaji mereka dinaikin loh dari 430 ringgit jadi 530 ringgit, which is like dari 1,6 juta ke 1,9 juta rupiah. Itu masih dalam status belum kerja, cuma belajar aja udah dapat segitu. Oh, masih belajar. Bayangkan gimana hidup mereka ditanggung pemerintah. Meanwhile di Indonesia, bro, gaji honorer kita cuma 200 ribu rupiah doang. 55 ringgit kalau dikonversi. Sumpah, sedih banget sih lihat gapnya sejauh ini. Di saat Malaysia bisa ngasih living allowance segitu buat mahasiswa, kita di sini masih aja struggling with basic needs buat tenaga pengajar kita. Padahal, we all know, guru tuh kan pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Tapi, kok ya malah pengorbanan mereka kayak nggak dihargai banget. Gua bukan ngerendahin atau gimana, cuma ini realita yang harus kita hadapin sih. Di negara lain, profesi guru udah ditaruh di pedestal yang layak.
Di sini ya masih masih banyak yang gaji guru honorer itu sekedar buat bertahan hidup aja. Gimana ya mereka mau fokus ngajarin anak-anak kalau mikirin perut aja susah. Jadi the point is, kita harus mulai lebih aware dan peka sama kesejahteraan para tenaga pengajar di negeri sendiri. Kalau enggak, ya jangan heran kalau kualitas pendidikan kita keteteran. Bukan salah gurunya sih, lebih ke sistem yang nggak ngasih support cukup buat mereka. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia bisa nyusul gitu? Or do we just let this gap semakin besar aja? Buat lo yang baca ini, semoga bisa lebih appreciate effort guru-guru kita. Bukan cuma buat mereka, tapi demi masa depan bangsa juga. It starts with memperjuangkan hak mereka supaya lebih layak. Setuju? Kalau dipikir-pikir, it's not just about numbers, bro. Ini tuh soal gimana kita ngehargain orang-orang yang punya peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Apalagi kalau lo lihat di Malaysia, sistem mereka tuh udah cukup well established buat support para calon guru. Mereka dapat living allowance yang sesuai, fasilitas pendidikan yang oke, and most importantly, ada jaminan buat masa depan mereka setelah lulus. Di sini, well kita masih jauh dari situ. Bayangin aja, buat bertahan hidup dengan gaji Rp200.000 itu mustahil. Sekali makan di warung aja udah berapa, belum lagi biaya transport, pulsa, segala macam. Itu baru kebutuhan basic loh. Gimana mereka bisa ngejar pendidikan lebih tinggi kalau penghasilan aja nggak cukup buat hidup sehari-hari? Gue yakin sih, kita butuh revolusi dalam cara kita memperlakukan guru-guru, terutama yang honorer. Jangan sampai mereka yang punya tanggung jawab besar buat ngajarin anak-anak kita, malah harus ngais-ngais buat bertahan hidup. Kalau kita mau Indonesia maju, ya kita harus mulai dari sini. Dari bagaimana kita support tenaga pendidik kita. Bukan cuma soal gaji doang sih, tapi juga kesejahteraan keseluruhan mereka. Contoh kecil aja deh, misalnya di Malaysia, tunjangan mereka jelas meningkat tiap tahun. Tapi di sini, kadang malah ada yang nggak digaji berbulan-bulan. Lo bisa bayangin nggak frustrasinya mereka? Sambil ngajar, mereka juga harus mikirin gimana caranya bayar tagihan atau kasih makan keluarga. Jadi momen kayak gini harusnya bikin kita lebih sadar. Negara sebelah udah jauh melangkah, sementara kita masih berkutat di masalah yang sama dari tahun ke tahun. Ayo deh, kita suarakan hal ini. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mungkin sekarang kita nggak bisa ngubah semuanya dalam semalam, tapi setidaknya bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, support guru-guru di sekitar kita, appreciate mereka, dan dorong pemerintah buat kasih mereka kehidupan yang lebih layak. Ngomongin nasib guru di Indonesia, bro, honestly, it's heartbreaking. Kalau kita lihat tetangga sebelah di Malaysia, mereka udah punya sistem yang benar-benar care sama kesejahteraan guru-guru. Mulai dari gaji yang layak, tunjangan hidup, sampai jaminan pekerjaan setelah lulus. Apalagi yang di Institut Pendidikan Guru, IPG, belum kerja aja udah digaji buat biaya hidup sehari-hari. Kesejahteraan mereka benar-benar dipikirin. Di sini, ya lo tahu lah, guru honorer masih aja jadi cerita sedih yang gak ada ujungnya. Bayangin gaji Rp200.000 per bulan, bahkan ada yang lebih rendah. Itu benar-benar gak masuk akal kalau buat hidup di kota besar kayak Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Belum lagi, banyak dari mereka yang harus ngajar di pelosok, di mana fasilitas pendidikan minim dan akses ke sana susah. Tapi perjuangan mereka kayak gak dihargai. Sebenarnya masalah ini udah lama banget, tapi kenapa kayak gak pernah ada perubahan yang signifikan ya? Di Malaysia, mereka punya roadmap jelas buat pendidikan dan kesejahteraan guru. Ada jenjang karir yang bisa diikutin, ada pelatihan-pelatihan buat ningkatin kualitas guru, dan pemerintah benar-benar invest di sana. Sementara di Indonesia, guru honorer masih ngeluh soal gaji yang gak cukup buat makan sehari-hari. Gue pernah ngobrol sama seorang guru honorer yang udah ngajar lebih dari 10 tahun. Dia cerita kalau gajinya gak pernah naik dari awal masuk. Bayangin, lo ngajar anak-anak generasi masa depan selama 10 tahun, tapi nggak ada penghargaan dalam bentuk apapun. Sedih banget sih, dengerin ceritanya. Di satu sisi, mereka punya tanggung jawab besar buat mendidik anak-anak, tapi di sisi lain, kesejahteraan mereka nggak dijamin. Nah, bandingin sama di Malaysia lagi. Di sana nggak cuma gaji dan tunjangan yang diperhatiin, tapi mereka juga punya kebijakan jelas soal kenaikan pangkat dan karir. Ada insentif kalau mereka mau lanjut studi lebih tinggi, ada continuing education buat ningkatin kemampuan mereka. Dan semua itu didukung penuh oleh pemerintah. Jadi guru di sana bukan cuma soal passion, tapi juga ada jaminan masa depan yang layak. Di Indonesia, lo bisa lihat sendiri.
Guru yang benar-benar berdedikasi kebanyakan adalah guru honorer yang bertahan bukan karena gaji, tapi karena panggilan hati. Mereka ngajar karena mereka cinta sama anak-anak dan punya misi buat mencerdaskan generasi muda. Tapi sampai kapan sih kita bisa berharap mereka bertahan cuma karena panggilan hati? Guru juga manusia, bro. Mereka butuh makan, mereka punya keluarga, punya tanggungan. Jadi udah saatnya kita mulai berpikir ulang soal gimana negara ini memperlakukan guru-guru kita. Kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia enggak? Sistem pendidikan kita nggak akan pernah maju kalau yang ngajar anak-anak kita aja hidupnya kesusahan. Mereka lah yang membentuk generasi penerus bangsa. Jadi udah seharusnya mereka dikasih penghargaan yang layak, baik dari segi gaji, tunjangan, maupun kesejahteraan hidup. Lo pernah dengarkan pepatah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu artinya apa yang dilakukan guru akan ditiru muridnya. Kalau gurunya aja hidup susah dan nggak dihargai, gimana murid-muridnya bisa punya harapan yang cerah buat masa depan? Betul. Kita perlu mulai dari akar masalahnya. Kesejahteraan guru harus jadi prioritas kalau kita benar-benar mau pendidikan kita maju. Jadi bro, jangan heran kalau kualitas pendidikan di Malaysia udah jauh lebih baik. Mereka ngerti bahwa kesejahteraan guru adalah kunci buat masa depan yang cerah. Itulah kenapa sistem pendidikan mereka terus berkembang. Sementara kita masih berkutat dengan masalah klasik yang gak pernah selesai. In the end, it's not just about education. It's about showing respect to those who are building the future of this country, our teachers. Kalau kita mau Indonesia maju, kita harus mulai dari sana. Kalau dipikir-pikir, bro, masalah ini gak cuma soal pemerintah aja sih, tapi juga tentang mindset masyarakat kita. Di Malaysia, profesi guru itu benar-benar dihormati. Mereka punya sense of pride jadi seorang pendidik karena tahu bahwa pekerjaan mereka dihargai. Mereka dapat penghargaan, gaji yang layak, dan kesempatan untuk terus berkembang secara profesional. Di Indonesia, guru sering dianggap sebelah mata, apalagi yang honorer. Paling-paling orang mikir, gaji kecil cuma jadi guru doang. Padahal di negara maju, profesi guru itu dipandang sebagai salah satu pekerjaan paling penting. Karena apa? Karena mereka lah yang membentuk masa depan bangsa. Lo bisa bayangin gak bro, kalau semua anak-anak Indonesia dididik sama guru yang frustasi karena gaji gak cukup buat makan? Bagaimana mereka bisa fokus ngasih yang terbaik buat murid-muridnya kalau hidup mereka sendiri serba kekurangan? Makanya perubahan ini gak bisa cuma datang dari pemerintah aja, tapi juga dari kita sebagai masyarakat. Kita harus mulai lebih menghargai guru-guru kita. Gak cuma soal ucapan terima kasih, tapi juga dukungan nyata. Misalnya dengan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak ke mereka. Kita harus pastikan suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Lagi pula, kalau lo lihat sejarah, Indonesia pernah punya masa di mana guru itu benar-benar dihormati. Di masa penjajahan, banyak tokoh besar yang juga seorang guru yang ngelawan penjajah bukan dengan senjata tapi dengan pendidikan. Mereka ngerti, bro, kalau pendidikan itu kunci buat merdeka. Dan sekarang di masa modern ini kita lupa bahwa pendidikan tetap jadi kunci buat kemerdekaan kita dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Jadi saat lo lihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia soal gimana mereka memperlakukan guru, itu bukan cuma soal angka dan tunjangan aja, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai mereka yang mencerdaskan generasi penerus kita. Kalau kita nggak mulai dari sekarang buat memperbaiki ini, ya jangan heran kalau pendidikan kita tertinggal. Dan generasi kita berikutnya nggak siap bersaing di dunia global. Dan gue yakin kita semua punya peran. Mulai dari hal kecil seperti ngehargain usaha guru, sampai mendorong pemerintah buat benerin sistem. Because at the end of the day, pendidikan adalah fondasi dari semua kemajuan. Dan fondasi itu nggak akan kuat kalau orang-orang yang membangunnya, guru-guru kita, nggak dapat support yang mereka butuhin. Lo tahu nggak bro, dulu waktu zaman perjuangan kemerdekaan, guru itu punya peran yang gede banget. Mereka nggak cuma ngajar di kelas, tapi juga jadi agen perubahan. Di berbagai daerah, guru-guru ikut menyebarkan semangat nasionalisme, ngajarin anak-anak soal pentingnya merdeka, tentang nilai-nilai perjuangan, dan tentang gimana caranya kita sebagai bangsa bisa bangkit. Guru-guru kita dulu bukan cuma pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga pahlawan beneran yang ngasih ilmu dan semangat buat melawan penjajah. Sekarang, sayangnya, peran besar itu kayak makin memudar. Guru masih pegang tanggung jawab besar buat masa depan bangsa, tapi penghargaannya nggak sebanding.
Banyak guru yang sekarang harus mikir keras buat sekadar bertahan hidup. Mereka ngajar di pagi hari, tapi malamnya harus cari kerja sampingan buat nambahin penghasilan. Ada yang jadi ojek online, ada yang jualan kecil-kecilan. Ini realita, bro. Gimana mereka bisa fokus ngajar anak-anak kalau pikiran mereka terbagi ke urusan cari uang tambahan? Di Malaysia mereka udah paham betul soal ini. Mereka ngerti kalau kesejahteraan guru itu nggak bisa diabaikan. Guru-guru di sana punya waktu buat fokus 100% ke tugas mereka, yaitu mendidik anak-anak. Dengan tunjangan yang layak, mereka nggak perlu lagi mikirin kerja sambilan. Dan hasilnya, ya pendidikan di sana jelas lebih maju. Mereka punya tenaga pengajar yang benar-benar fokus dan bisa ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Sedangkan di Indonesia, ya kita tahu sendiri bro, gaji guru honorer aja kadang nggak cukup buat makan 3 kali sehari, apalagi buat mikirin masa depan. Kalau kondisi kayak gini terus, gimana kita bisa berharap pendidikan kita bersaing sama negara lain? Kita butuh perubahan yang mendasar, bukan cuma sekadar janji-janji kosong atau kebijakan temporer. Gua nggak bilang kita harus langsung samain sistem pendidikan kita sama Malaysia atau negara maju lainnya. Tapi at least kita harus mulai dari hal-hal yang basic. Menaikkan gaji guru, memastikan mereka dapat tunjangan yang layak, dan yang paling penting, memberikan penghargaan yang setimpal buat dedikasi mereka. Kalau kita bisa mulai dari situ, gue yakin dampaknya bakal besar banget buat masa depan pendidikan kita. Dan jangan lupa bro, ini bukan cuma soal pemerintah aja. Masyarakat juga punya peran penting. Kita harus lebih peka sama kebutuhan guru-guru di sekitar kita. Apresiasi usaha mereka bukan cuma pas hari guru doang, tapi setiap hari. Karena mereka yang ngajarin anak-anak kita buat jadi generasi yang cerdas dan berdaya saing. Gue yakin kalau kita semua bisa sepakat buat mulai peduli sama kesejahteraan guru, pelan-pelan kita bakal lihat perubahan yang signifikan. Di Malaysia, mereka udah membuktikan bahwa investasi di pendidikan, terutama di guru, itu kunci buat maju. Sekarang tinggal giliran kita buat ngikutin jejak itu. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dalam bahasa Jawa, guru digugu dan ditiru. Bahasa Melayunya didengarkan dan dicontoh. Macam mana kita mau mencontoh, macam mana murid-muridnya mau mencontoh dengan cikgunya, sementara kehidupan cikgu, kehidupan guru yang nyata itu masih belepotan, masih kelaparan untuk mengurus soal kehidupan. Bahkan ada seorang cikgu itu yang mencari pekerja sampingan, ramai bukan hanya ada yang menjadi perniagaan online, jual berdagang kaki lima, jual pentol, bahkan ada yang mengumpulkan sampah demi mempertahankan hidupnya. Apakah itu patut dicontoh? Apakah kita hanya diam saja? Dan juga apakah kita hanya mengandalkan dari pemerintah? Ya, semuanya kita harus berjalan bersamaan. Semoga pemerintahan mensupport ataupun lebih menghargai jasa-jasa guru di Indonesia. Nah, kita sebagai rakyat kecil, contoh macam saya, yang istri saya itu tengah mengajar menjadi guru honorer, saya tetap mendorong, jangan terlalu berharap dengan gaji dari pemerintahan kita ataupun gaji dari sekolah. Anggap saja itu sedekah ilmu kepada murid-murid di Indonesia. Masalah ekonomi ataupun kehidupan sehari-hari, saya akan bersedia mencarikan nafkah semaksimal mungkin agar kamu tak memikirkan ekonomi lagi. Itu cara saya. Menurut kalian bagaimana? Kalau bagus ya boleh kalian pakai, kalau nggak bagus ya nggak usah dipakai, karena setiap orang itu mempunyai pandangan, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda untuk memajukan negara dan juga keluarga bangsa ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.